Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Suara azan berkumandang begitu indah di musola desa. Tanda panggilan sang Khalik itu sontak membuat para warga bergegas melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lain halnya dengan Ririn, ibu satu anak itu masih begitu asik dengan dunia pertelevisian. Anaknya yang masih berusia 4 tahun itu dibiarkan begitu saja di lantai, sedangkan Hafiz suaminya malam itu pulang larut malam lantaran lembur kerja. 5 tahun pasangan suami istri selalu adem ayem tanpa ada berita jelek dengan rumah tangganya. Meski Ririn orang yang cerewet, tapi Hafiz selalu dapat mengimbangi sifat dari istrinya itu. Maka tak heran selalu ada mata laki-laki yang mengintai keberadaannya. Hafiz sangat bersyukur memiliki Ririn yang menjadi pendamping hidupnya. Usahanya dalam menaklukkan hati kembang desa itu tak sia-sia. Paling tidak, sampai sekarang wajah cantik Ririn tak pernah pudar dimakan usia. Peran Hafiz sangat penting di kehidupan Ririn. Selain menjadi suami hebat, Hafiz juga tak pernah memberi uang lebih untuk jatah perawatan tubuh indah Ririn. Hingga suatu hari Hafiz bertemu dengan seorang gadis manis bernama Jihan. Tutur katanya yang lembut dan bersahaja itu membuat Hafiz merasakan kedamaian saat bersama wanita berhijab itu. Jihan adalah pegawai baru di kantornya, dan hal itu membuat frekuensi pertemuan di antara mereka lebih intens. Hafiz pun menemukan sesuatu yang beda saat bertemu dengan Jihan, dan tentu saja tidak ditemukan pada Ririn istrinya. Sebenarnya tak ada niatan di hati mereka untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama. Tapi lambat laun pesona laki-laki bersuami itu mampu menggetarkan jiwanya yang kosong. Hafiz yang dinilai sebagai laki-laki dewasa dan mapan membuat Jihan hampir salah arah. Semakin hari rasa cinta itu semakin tumbuh, sedangkan Ririn yakin dengan kecantikan yang dimilikinya. Sangat tak mungkin kalau Hafiz menduakan cintanya. Seperti biasanya Hafiz akan menciumi pipi gembul putranya bersama Ririn. Rasa lelah seharian kerja akan hilang setelah melihat senyum imut anaknya. Ririn sendiri akan menyambut suaminya dengan penampilan yang paling menarik. Hafiz begitu menyayangi keluarga kecilnya itu, tapi dia juga sulit menghilangkan pesona Jihan, hingga dia kemudian memutuskan untuk menjadikan Jihan sebagai istri keduanya. Toh dengan gaji yang besar yang dimilikinya saat ini, dia mampu membiayai kedua istrinya nanti. Secara lembut, Hafiz pun meminta Ririn mau menerima keputusannya untuk menikah lagi. Tapi apa yang direncanakan di luar dugaan. Ririn marah-marah besar hingga melempar seluruh benda yang ada di dekatnya. Harga diri Ririn sudah dijatuhkan oleh orang yang dicintainya. Dia seperti mendapat cambukan keras dari Hafiz. Ririn merasa dirinya gagal membina rumah tangga bersama laki-laki hebat pilihan hatinya. Tapi kemarahan Ririn tak menyurutkan niat Hafiz untuk berpoligami. Dia sudah benar-benar ingin memiliki gadis yang dianggapnya sempurna itu. Maka terpaksa Jihan dinikahi secara siri oleh Hafiz dan tanpa persetujuan dari Ririn. Ririn yang begitu tahu suaminya menikahi Jihan, dengan cepat dia mendatangi rumah seorang dukun. Dia ingin melihat Jihan sengsara karena sudah merebut suami darinya. Di tempat lain, Hafiz merasa bahagia karena hubungannya bersama Jihan telah resmi di mata agama. Ditatapnya wajah Jihan yang begitu anggun dengan riasan pengantin yang masih menempel di wajahnya. Perlahan tubuh Hafiz mulai mendekat hingga tak ada jarak di antara mereka berdua. Saat mereka saling memejamkan mata, tiba-tiba ada hembusan angin kencang dari luar jendela. Pikiran Hafiz pun tertuju pada Ririn.
Dia merasa kalau istri pertamanya itu butuh bantuan darinya. Hafiz seperti orang linglung yang dengan tiba-tibanya dia memaku. Mulutnya hanya bisa menyebut nama Ririn. Dan itu membuat Jihan merasa cemburu. Ternyata berbagi suami itu sangat sulit. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, karena posisinya yang hanya nomor 2. Malam pertamanya pun gagal, karena Hafiz tiba-tiba pulang tanpa memberi satu kata pun pada Jihan. Setelah malam itu Hafiz tak lagi pulang ke rumah Jihan selama 2 minggu. Bahkan dia melihat kalau suaminya itu begitu bahagia dengan keluarganya. Jihan yang hampir putus asa ingin sekali dia mengakhiri hubungannya dengan Hafiz, laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya, tapi tak memberi nafkah batin untuknya. Semakin hari hubungan antara Jihan dan Hafiz semakin hambar. Saat di kantor pun, Hafiz terlalu cuek padanya. Secepat itukah perubahan pada suaminya? Jihan masih bertahan dalam kesendiriannya, sedangkan Hafiz tertawa bahagia bersama keluarganya. Salahkah Jihan kalau dia ingin menuntut haknya sebagai seorang istri kedua kepada Hafiz? Hingga suatu hari secara mendadak Hafiz pulang ke rumah Jihan. Hatinya begitu senang karena untuk pertama kalinya dia akan menghabiskan malam pertama bersama suami tercintanya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Hafiz terus memandang istrinya yang belum pernah disentuhnya sama sekali. Tatapan mata Hafiz yang begitu teduh membuat Jihan tak berhenti memandanginya. Ada kerinduan yang teramat dalam di hati Jihan. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba Jihan merasakan aura yang berbeda di dalam tubuh suaminya. Mata yang sejuk sejenak berubah dengan mata yang menakutkan. Hafiz menatap Jihan dengan tajam. Kedua tangannya merangkul dan mencekik leher Jihan. Sontak saja dia menjadi kesakitan. Untung saja ada ayahnya yang segera datang menolongnya. Setelah Hafiz melepaskan tangannya, dia mendadak lemas dan tak berdaya. Tubuhnya pun ambruk. Ayah Jihan merapalkan doa-doa dan berpesan kepada anaknya jangan sampai membuka pintu walau apapun yang terjadi. Selepas itu beliau pergi ke kamar untuk melaksanakan sholat isya. Jihan masih panik dengan keadaan suaminya. Berulang kali Jihan mengoleskan minyak angin di tubuh Hafiz, tapi semuanya sia-sia. Dia masih lemah dan tak berdaya. Saat hati yang penuh kemelut, tiba-tiba Jihan mendengar samar-samar suara dari luar pintu. Suara itu seperti rintihan dari Ririn bersama anaknya, yang akhirnya membuat suaminya tersadar dari pingsannya. Hafiz pun kemudian meminta tolong kepada Jihan untuk membukakan pintu. Disinilah dia mengalami dilema antara mengikuti perintah suaminya atau melanggar perintah ayahnya. Semakin lama suara rintihan itu semakin mengiris ulu hati. Tangisannya disertai rengekan anak Hafiz membuat Jihan ingin membuka pintu. Bagaimanapun juga, dia juga seorang wanita yang begitu lemah, yang merasa iba saat mendengar tangisan dari seorang anak kecil. Jihan pun kemudian memantapkan kakinya untuk melangkah menuju ke pintu. Setelah membukanya, alangkah terkejutnya Jihan saat melihat Ririn bersimbah darah. Wajahnya tampak begitu pucat. Hafiz tak kuasa menahan air matanya. Ririn pun berlari ke arah suaminya. Hampir saja mereka berpelukan. Ayah Jihan kemudian keluar dari kamar. Dari genggaman tangannya, beliau melemparkan sebuah tasbih yang tepat jatuh pada kepala Ririn. Dengan sekejap, Ririn pun berubah menjadi makhluk yang begitu menyeramkan. Begitu juga anaknya. Rambut panjang terurai lengkap dengan kuku yang memanjang. Lidahnya menjulur hingga ke lantai. Baju merah yang dipakai makhluk itu semakin menambah aura mistisnya. Ayah Jihan kemudian beristighfar, seraya tangannya tak berhenti memutarkan tasbihnya. Makhluk yang dipercaya sebagai kuntilanak merah itu mengerang kepanasan, hingga akhirnya dia pun menghilang. Hafiz masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Dan menurut ayah Jihan, kuntilanak merah berasal dari khorin merah manusia
yang mengalami akhir hidup yang tak wajar, seperti bunuh diri karena meninggal tak wajar dan kerap menyimpan kekecewaan, amarah serta dendam. Sosok ini kemudian sengaja diambil dan dipelihara oleh dukun-dukun sesat untuk dipekerjakan melakukan tindakan negatif seperti balas, santet, dan ilmu sesat lainnya. Mendengar kata-kata ayah mertuanya, Hafiz pun merasa bergidik ngeri. Setelah kejadian malam itu, hubungan kedua pasangan suami istri pun kembali harmonis. Sedang Ririn sedang mengalami penyakit yang aneh. Tubuhnya menghitam dengan mulut yang terus menganga. Tapi hal itu tak berlangsung lama, karena penderitaan Ririn bisa sembuh saat mengikhlaskan kehadiran Jihan sebagai madunya. Akhirnya mereka bisa hidup bahagia berdampingan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.